kembali dengan Kak Andrea di sini. Senang sekali Kak Andrea bisa menyapa kembali dengan adik-adik semuanya meskipun tidak secara langsung ya. Oh iya, pasti adik-adik semua gak sabar kan untuk menyaksikan kembali acara sekolah minggu secara online di link YouTube Golden Kids Betaniho Magelang. Wah, Kak Andrea lihat kalian sudah pada harum semua nih. Wanginya sampai sini loh. Udah pada seger, semangat, dan sukacita. Pasti sudah pada mandi semua. Yeay, keren. Nah, hari ini Kak Andrea mau menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9. Nah, siapa yang pernah melihat kapal yang besar? Besar sekali kapalnya. Kapal yang bisa menampung orang-orang. Bahkan kapal ini bisa menampung semua hewan-hewan yang ada di dunia ini loh. Hewan-hewannya itu satu pasang adik-adik. Pasti besar sekali ya kapalnya. Coba hewan apa aja yang adik-adik bisa sebutkan? Ya, gajah. Ya, ular. Terus apa lagi? Dan masih banyak lagi ya. Pokoknya semua hewan-hewan dari yang besar sampai yang kecil sekalipun. Nah, Kak Andrea mau bercerita tentang Bahtera Nuh. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Ada yang sudah? Oh iya, ada yang belum. Oke, kita simak ya cerita berikut ini. Jadi, Bahtera itu adalah kapal yang besar adik-adik. Kapal itu adalah alat transportasi untuk digunakan di air, misalkan di laut, di danau. Kita harus menggunakan kapal supaya tidak tenggelam. Yuk simak cerita firman Tuhan berikut ini. Setelah beberapa waktu, jumlah manusia di bumi semakin bertambah. Tapi sangat disayangkan karena manusia juga semakin bertambah jahat adik-adik. Ngeri ya? Nah, sehingga pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia yang jahat-jahat itu dengan menggunakan air bah adik-adik. Ketika Allah memandang dari surga, Dia melihat bahwa ternyata di bumi masih ada loh seorang laki-laki yang hidupnya saleh dan hidupnya baik. Ya, siapa dia? Ya, betul, dia adalah Nuh. Nuh adalah sahabat Allah. Tuhan memberitahu Nuh tentang air bah yang akan diturunkannya. Lalu Tuhan memberi perintah kepada Nuh adik-adik untuk membuat bahtera yang besar atau kapal yang besar di atas gunung. Lah kok di atas gunung sih Kak? Ya kan biasanya kapal itu ada di daerah pantai atau digunakan di lautan. Nah, orang-orang yang jahat itu tertawa melihat Nuh karena membuat kapal bahtera itu besar sekali adik-adik. Kata mereka, orang-orang jahat itu, "Hai Nuh, ngapain kamu capek-capek membuat kapal di atas gunung?" kata mereka. "Di gunung itu kan jauh dari laut. Kapal itu tidak bisa terapung." Hahaha, mereka menertawakan Nuh adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk membuat bahtera adik-adik. Karena Nuh mempercayai Tuhan, Nuh juga memberitakan kepada orang banyak tentang Allah dan penghukuman yang akan datang karena dosa-dosa manusia. Dan setelah bersusah payah selama beberapa waktu lamanya membuat bahtera itu, akhirnya selesai juga bahtera itu dibuatnya adik-adik. Lebih dari 100 tahun kemudian, wow, lama sekali ya adik-adik. Allah menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera tersebut.
bersama dengan 8 orang anggota keluarganya, termasuk juga hewan-hewan, burung-burung, dan segala jenis binatang yang melata untuk masuk ke dalam bahtera agar setiap jenis makhluk dapat tetap hidup. Setelah semuanya sudah masuk, lalu Allah menutup pintu dari bahtera itu. Nah, selang 7 hari kemudian hujan turun selama 40 hari 40 malam tiada henti. Air lalu membanjiri seluruh bumi sehingga tidak ada tanah yang kering. Bahkan bahtera Nuh terapung ke atas, tinggi di atas bumi, adik-adik. Setelah beberapa hari, air mulai surut nih. Setelah beberapa hari, air mulai surut dan bahtera Nuh terdampar di pegunungan daratan. Pada suatu hari, ketika membuka tingkat bahtera dan melepaskan burung-burung merpati, burung itu kembali karena dia tidak menemukan tempat yang kering di bumi. Adik-adik tahu apa tingkat itu? Tingkat itu adalah bagian atas dari kapal tersebut. Nah, oke, kemudian Nuh kembali melakukan hal yang sama berulang kali dan pada kali yang terakhir burung tersebut tidak kembali lagi, adik-adik. Dengan tanda ini, Nuh semakin yakin bahwa bumi telah kering sepenuhnya. Tuhan memanggilmu dan keluarganya untuk keluar dari bahtera itu. Nuh sangat bersyukur pada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka sekeluarga. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan dan Tuhan memberi tanda pelangi kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Nah, adik-adik, Kak Andrea mengajak kita untuk membaca Alkitab. Yuk sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan orang jahat, takkan menumpang kepadamu. Oke, sekarang Kak Andrea mau memberikan pertanyaan ya buat adik-adik semua. Pertanyaannya yang pertama, siapakah yang memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera? Siapa? Ya, Tuhan. Benar, pintar semua. Pertanyaan kedua, apa saja yang terdapat di dalam bahtera selain Nuh dan keluarganya? Apa saja? Ya, betul. Hewan-hewan. Pertanyaan ketiga, mengapa Allah membuat pelangi muncul di langit? Ada yang tahu? Ya, itu tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan tutup ibadah kita. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah secara online bersama-sama ya Tuhan. Dan kami mau taat seperti Nuh, kami mau taat dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan Yesus, Engkau memberkati kami semua, berkati orang tua kami dan juga teman-teman kami. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye, God bless you adik-adik, happy Sunday.